Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara PKS Pas Kita Sahur, edisi yang ke-22. Semoga semua tetap sehat-sehat, tetap semangat, tetap produktif, tetap gaspol sampai kemudian Ramadan ini selesai. Kemudian kita juga doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita, menerima saum kita, menerima tarawih kita, tilawah Quran kita, dan seluruh amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pagi hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang line subway ataupun line kereta bawah tanah di kota Seoul metropolitan, ya Seoul dan sekitarnya. Nanti kita akan coba bahas juga apa sih hal menarik tentang kereta bawah tanah atau subway di Korea, khususnya di kota Seoul ya dan sekitarnya. Namun tentunya sebelum kita ke sana, seperti biasa kita akan coba bahas tipis-tipis beberapa info-info menarik buat pemirsa semua. Dan juga kita doakan supaya semua yang sedang Allah uji dengan sakit ya, dengan kemalangan ya, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dan juga kesembuhan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Tanpa harus berpanjang lebar, kita langsung saja ke info-info bisa kita share ya pagi hari ini. Ini pertama untuk kurs ada di 11,63 rupiah. Ini agak sedikit meningkat karena kemarin di sini tertulisnya 11,61 ya, tapi waktu kita acara pas kita sahur itu 11,5 sampai 11,55. Jadi memang pergerakannya cukup dinamis ya. Alhamdulillah untuk sekarang naik lagi ke 11,63. Untuk cuaca 12 sampai 25. Jadi siang-siangnya sekarang cukup panas juga dengan kondisi cerah berawan ya. Kemudian untuk di Kota Busan 16 sampai 22 dengan perakiraan cuaca cerah berawan juga. Baik, jadi dari sisi temperatur insya Allah tidak terlalu jomplang. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi udara. Jadi sekarang di sini ya, di tempat saya itu kondisinya warna merah ya, 180 unhealthy. Jadi tidak sehat kondisi udaranya. Ya ini harus diperhatikan ya supaya diminimalisir, keluar seminimal mungkin gitu ya. Kalau nggak perlu-perlu amat, yang lebih baik tinggal di tinggal di rumah dulu. Tapi kita coba lihat di Busan ya, di Gangjondong. Alhamdulillah di Busan ini bagus ya. Walaupun kuning di 59, tapi insya Allah ini jauh lebih bagus dari di kota asalnya. Di teman-teman yang ada di daerah Busan dan sekitarnya ini alhamdulillah ya, kondisi udaranya bagus ya. Oke, sebelumnya kita juga coba ingatkan untuk waktu subuh dan waktu maghrib. Hari ini ada di 4:10, jadi kurang lebih 1 menit lagi masuk waktu subuh. Dan untuk maghribnya di jam 7:16 ya. Jadi silakan diperhatikan. Beberapa tempat sudah mengadakan acara bukber, buka bersama ya. Ini harap diperhatikan untuk waktunya biar tidak salah ya maksudnya ya. Oke, baik. Tadi untuk kondisi udara udah, untuk kondisi debu kuning ya, debu kuning. Ya kalau tanggal 20 kemarin sempat naik sampai 210, tapi secara umum semuanya hampir merata ya, atau udah beberapa tempat ini mencapai angka 100. Jadi ya debu kuning juga perlu diperhatikan supaya ketika kita keluar tetap dipakai maskernya. Apalagi tadi juga kondisi udaranya di sini itu cukup merah ya. Jadi masker itu membantu kita untuk ya mengurangi kondisi polusi udara yang kurang baik plus debu kuning ini. Jadi pakai masker itu insya Allah banyak
banyak positifnya. Oke. Oke, coba kita lihat untuk angin topan tidak ada. Untuk gempa terakhir yang tercatat di sini 6,8 di Amerika Tengah. Ini negara apa ya? Saya juga harus lihat pastinya di mana. Sebelumnya ada di kota Filipina ya, di negara Filipina 6 skala besar. Ya, bumi kita adalah bumi yang terus bergerak, maka jangan lupa juga untuk kita doakan. Kemarin kita sempat bahas ya Earth Day. Jadi kita doakan juga supaya bumi kita ini Allah berkahi, Allah jaga ya, Allah berikan juga pelindungannya pada kita semua. Untuk corona, ya alhamdulillah turun lagi ke angka 75.000. Tapi ini masih tetap tinggi ya. Masih belum mengalahkan rekor tanggal 18 yang mencapai 47.000. Jadi tetap digunakan protokol kesehatannya, tetap 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, walaupun sudah rapat-rapat. Oke, baik. Kita juga ingin mempromosikan ulang untuk acara PKS Spring Challenge untuk agenda liburan setelah Lebaran. Karena insya Allah tanggal 8 Mei ya, atau sekitar 1 minggu setelah Lebaran, kita akan pergi ke Debudo, ya, ini di dekat kota Ansan, untuk pelatihan ya, simulasi nih. Kalau di mana Ukraina dan Rusia itu beneran perangnya, ini kita perang-perangan ya, dengan main paintball. Yang ingin menguji atau ingin mendapatkan adrenalin, suasana berperang, bisa ikutan ya. Dan langsung ke nomor yang ada di poster ini ya, ke Mas Syarif, 010-2166-2443. 55.000 saja untuk transportasi, kemudian juga kostum dan perlengkapan, serta makan ya, karena logistik itu ternyata sangat menentukan dalam sebuah peperangan. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang jadi judul kita pagi hari ini, yaitu Korea Subway Map atau line kereta bawah tanah di Korea. Kalau teman-teman googling Korea Subway Map itu langsung muncul banyak hal. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah kalau kita bandingkan ya, jalur kereta bawah tanah di kota-kota besar di dunia, itu Korea termasuk, atau kota Seoul ya, termasuk yang cukup rumit gitu ya sebetulnya. Jadi ini ada dibahas di fish.org ya. Jadi memang polanya mirip ya. Polanya itu mulai dari tengah ya, ada lingkaran intinya, habis itu menyebar gitu. Jadi kayak ada lingkaran dalam, habis itu menyebar ke seluruh penjuru gitu ya. Jadi ini ada 6 kota yang diambil sebagai contoh. Yang pertama ini yang kiri atas itu Shanghai di mana? Di Cina ya. Kemudian Madrid di Spanyol. Kemudian ini di Moskow. Kalau Moskow ini lingkarannya benar-benar lingkaran ya. Rutenya benar-benar lingkaran. Kemudian di sini Tokyo, Jepang. Kemudian yang tengah bawah itu Seoul. Nah, ini yang Seoul ya, di Korea. Kemudian yang kanan bawah di Barcelona. Jadi yang di Spanyol ini ada 2 ya, ada Madrid dan Barcelona. Oke, jadi termasuk salah satu yang cukup ruwet, kata yang tepat bukan ya? Ya cukup kompleks gitu ya jalurnya, dan bahkan ini sampai ke luar kota ya nih, kalau kita lihat nanti kan kita lihat juga. Ya anyway, ada sebuah blog yang memasukkan ya kota Seoul ke dalam 10 atau berapa nih? 11 ya. 11 sistem metro ya, atau kadang-kadang orang bilangnya metro ya. Yang terbesar di dunia ya. Jadi ada New York, ada Paris di Prancis,
Kemudian ada ya Madrid. Nah, ini ada nih Seoul. Seoul Subway, Seoul, South Korea. 296 stasiun ya. Panjangnya 327 km gitu ya. Oke, jadi ini termasuk yang terbaru gitu ya. Dan baru dimulai tahun 74 gitu ya. Nah, di sini disebutkan punya TV, ya betul, maksudnya layar TV ya. Bukan TV untuk nonton, tapi TV untuk informasi stasiun, kemudian juga iklan mungkin ya, kalau ada yang mau iklan di kereta gitu ya. Kemudian ada heated seats, jadi kursinya bisa panas ya, terutama di musim dingin. Jadi kalau kita duduk nggak kedinginan. Ada yang kursi hangatnya gitu. Cell phone service, maksudnya kalau di bawah tanah itu tetap bisa internetan gitu ya, tetap bisa terhubung dengan dunia luar, karena di beberapa tempat ya ketika kita masuk bawah tanah itu sinyal hilang ya. Nah, di sini di Korea itu ada cell phone service. Jadi di dalam keretanya ada receivernya ataupun apa sih istilahnya, alat yang bisa memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan atau bisa menggunakan handphone kita gitu ya. Dan juga climate control. Wah, jadi bahasanya ini agak dramatis ya. Tapi intinya ya ada AC-nya, ada pengatur suhu di dalam gerbongnya gitu ya. Oke, jadi kemudian penggunanya adalah yang kedua terbesar di dunia berarti ya. Lebih dari 2,5 billion atau 2,5 juta. Benar ya? Enggak, billion itu miliar, sorry. Every year, setiap tahunnya. Jadi ya memang banyak yang pakai gitu ya di Korea ini. Terutama ini hanya di kota Seoul ya. Karena di beberapa kota besar lainnya juga ada kereta bawah tanahnya. Ya lain-lainnya ada di London dan nanti bisa langsung ke website ini. Oke, kemudian kalau tadi ya kita klik atau kita ketik Korea Subway Map, itu ada satu website yang judulnya seoulmetro.co.kr. Itu kalau kita klik keluar seperti ini. Jadi kita akan punya peta interaktifnya ya, peta interaktif untuk ya bisa kita coba-coba. Misalkan saya mau jalan dari Seoul Station ya. Nah, Seoul Station apa nih? Berangkat ya, DPT itu departure ya. Oke, ini berangkat dari sini terus kita mau ke mana ya? Misalkan ke yang menarik itu Gangnam, jangan Gangnam ya, oke lah Gangnam ya. Gangnam Style. Gangnam Arrival ya. Via itu maksudnya lewat ya. Jadi karena ini banyak banget transit stationnya yang ada gambarnya lampu lalu lintasnya itu transit di pertemuan antara lain ya, antara jalur-jalur. Oke, arrival, klik, nanti akan langsung dikasih tuh petanya. Jadi dari bahkan di Seoul Station ada 3 line ya. Nah, jadi kita pakai line yang nomor 4. Kemudian nanti mana nih? Ya langsung di stasiun Sadangnya ganti line ya. Ini transfer 1. Di sini nggak kelihatan sih. Hanya summary-nya aja ya. Oh, ini ada nih. Di kiri bawah, sorry. Dari Seoul, di Sadangnya turun, kemudian ganti ke line 2, habis itu nyampe ke Terminal 6. Jadi cukup informatif dan juga cukup handy ya. Dan di HP juga banyak banget aplikasi-aplikasi yang menyediakan fasilitas seperti ini. Tinggal pilih aja mana yang kita suka ya. Dan cukup real time ya. Jadi kan di sini ada jam-jamnya ya. Misalkan kita klik ini 5.50. Nah, ini mungkin waktu yang terdekat dari jam sekarang gitu ya. Kereta yang terdekat itu jam berapa. Kemudian nanti nyampe di stasiun transfer jam berapa dan sampai di Gangnamnya ada di sini ya 6.25 tuh. Jadi bisa kita prediksi juga gitu ya waktu sampai di stasiun tujuan itu berapa. Kemudian ini kan
cukup ruwet ya kalau kita lihat nih. Bahkan di sini ada dari Incheon, Bandara Incheon ya, Bandara Incheon itu udah ada line subway juga. Terus misalkan, aduh ini ruwet banget ya. Nah di atas tuh udah banyak line-lainnya yang bisa kita pilih ya. Misalkan saya coba pengen lihat line 1, tinggal klik aja line 1. Ini line pertama yang tadi ya tahun 74 tadi. Jadi dimulai dari kota Xinjiang ya. Ini atas stasiun Xinjiang, ini luar kotanya. Kemudian, nah ini Asan ya. Ada Asan juga. Kemudian nanti ada Chonan, kemudian nanti ada Osan, dan seterusnya sampai ke Suwon. Mana Suwon? Suwon, nah ini Suwon ya. Ini Suwon. Ini lumayan panjang banget lainnya sampai nanti ke atas di Soyosan. Gitu ya. Nih, kalau misalnya kita berangkat dari Soyosan sampai ke ujung stasiun terakhir di Xinjiang, itu waktu tempuhnya sekitar berapa jam nih? Nih, 5.15 sampai 9.15. Berapa nih? 4 jam berarti ya? Oh, bener 4 jam ya? Saya sampai apa namanya? Tercengang juga nih 4 jam ya. Jadi dari ujung ke ujung butuh 4 jam ya pakai subway ini. Ya, jadi apa namanya? Ya mungkin ada transportasi lain yang bisa lebih cepat, tapi ini tinggal duduk manis gitu ya, nyampe langsung dari ujung ke ujung selama 4 jam. Dan tentunya lain-lain yang lainnya juga. Nah ini yang lingkarannya ya, atau inner circle, jalur inner circle ini di line 2 ada di sini di tengah-tengah kota Seoul ya. Dan seterusnya line 3, 4. Jadi kalau misalnya pengen lihat juga perkembangannya, kemudian juga ada tambahan-tambahan lainnya kayak Airport Railroad ya, dari airport sampai ke kota Seoul ya, Seoul Station. Nah, ini juga ada juga Gyeongchun Line. Ini yang kalau misalnya mau ke Nami, ya itu juga bisa nih pakai line ini ya, sampai ke stasiun Gapyeong. Oke, jadi cukup menarik juga ini. Terus ada beberapa line yang otomatis, tidak ada masinisnya gitu ya, tidak ada yang menyetirnya, jadi fully sama robot. Ini ada di sini, Sinbundang ya, yang line warna merah ini. Jadi cukup menarik juga. Jadi kita bisa duduk di mana, di depan apa namanya gerbongnya gitu ya, bukan di depan gerbong, maksudnya di ujung dari gerbong itu kita bisa langsung lihat depan, dan karena nggak ada masinisnya gitu ya, jadi kita bisa lihat oh ternyata kayak gini ya di dalam terowongan subway itu gitu ya. Cukup menarik juga ya kalau misalnya kita ya cuma sekedar jalan-jalan iseng-iseng lihat, ini juga menarik ya. Oke, kemudian selain dari Sinbundang ini, itu juga ada yang otomatis lagi, yaitu di Everline. Jadi Everline ini sama ya, otomatis juga, tidak ada masinisnya. Dan ini ujungnya adalah ke Hyundai Everland. Kalau kita mah Dufan lah ya, Dufan. Nah ini ada di line sini, di line hijau ya, Everline. Jadi banyak yang menarik di mana, di line kereta ini. Kemudian juga Incheon 2 itu, bukan, ini kota Incheon ya. Kalau Incheon 2 ini line Incheon 1 juga line di kota Incheon. Di sini muncul nggak ya? Ya mungkin nantilah lain kali kita bahas. Tapi dari bandara itu ada line maglev ya, jadi magnetic levitation. Itu juga menarik buat buat atraksi atraksi menarik yang boleh kita coba sekali-sekali ya. Jadi ini Gimpo Airport, ini Incheon. Nah, dari Incheon International Airport Terminal 1 itu ada maglevnya, tapi mungkin di sini nggak muncul ya, karena itu memang bukan bukan line umum lah ya, bukan line metro. Oke, jadi cukup menarik ya. Bahkan mungkin ada line baru ini ya. Ya,
juga perlu lihat-lihat lagi. Udah lama juga nggak naik kereta ini. Dan ya namanya public transport ya, jadi tetap harus dijaga prokesnya. Ya walaupun belum ada laporan yang secara khusus bilang ada penularan misalkan COVID ya di kereta gitu ya. Nah kebetulan kita juga waktu awal-awal pandemi itu masih tetap menggunakan public transport dan alhamdulillah sehat-sehat saja ya dengan menjaga, karena memang wajib pakai masker ya di public transportation itu. Baik, menarik ya. Jadi silakan, semoga pemirsa bisa punya kesempatan untuk datang ke sini dan merasakan langsung ya seperti apa kereta ataupun sistem kereta bawah tanah di Korea Selatan ini. Amin ya Allah. Amin. Ya. Terutama yang punya cita-cita ke sini, baik itu untuk bekerja ataupun untuk kuliah ya. Oke, baik, itu saja yang kemudian bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah saum di hari yang ke-22 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga tentunya menerima seluruh amal ibadah kita di saum kita hari ini. Saya Nur Sukma, mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.